Halo semuanya, coba bayangkan, seberapa jauh sih kalian berani mendorong batas kemampuan tubuh dan pikiran? Nah, di sesi pembahasan kita hari ini, kita bakal ngelakuin sebuah simulasi yang super ekstrim, 24 jam bertahan hidup di Kutub Utara, sebagai sebuah eksperimen. Kita udah ngumpulin berbagai panduan bertahan hidup, data medis, sampai kisah nyata dari para penjelajah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi kalau kita terdampar di tempat paling dingin di bumi. Eksperimen ini bakal benar-benar menguji batas ketahanan manusia. Udah siap? Karena perjalanan kita kali ini bakal kerasa sangat dingin. Coba pikirin deh dalam-dalam, kira-kira kalian sanggup nggak buat bertahan? Berdasarkan panduan legendaris dari Air Ministry, bertahan hidup di lingkungan mematikan, itu sebenarnya bertumpu pada dua hal penting banget, yaitu tekad untuk hidup dan kemampuan menghilangkan rasa takut. Nah, rasa takut ini biasanya muncul karena kita nggak tahu apa yang harus dilakuin kan? Jadi tujuan kita sekarang adalah membekali diri dengan pengetahuan, biar kalau amit-amit kita ada di situasi ini, kita nggak panik, kita udah siap tempur. Jadi, ini dia realitas yang bakal kita hadapi. Kutub Utara itu singkatnya adalah hamparan tanah tandus tanpa ampun di mana suhu rata-rata tahunannya aja jauh di bawah titik beku. Di sini, kalau kita nggak punya persiapan matang, suhu udaranya aja tuh bisa merenggut nyawa kita cuma dalam hitungan jam. Serem banget kan? Alam di sana nggak kenal kompromi. Kita yang harus ikut aturan mainnya. Atau, ya kita nggak bakal lihat matahari terbit lagi besoknya. Bagian 1. Persiapan perlengkapan Kutub Utara. Oke, kalau kita lihat daftar perlengkapan ekspedisi modern, kayak yang dipakai di tantangan Marie Curie, pakai baju tebal aja itu nggak cukup, teman-teman. Kita butuh sistem pelapisan pakaian yang cerdas. Maksudnya, kita harus pakai beberapa lapis pakaian thermal dari bahan khusus, kayak wool merino, yang bisa nahan panas tubuh walaupun kondisinya basah. Terus, celana panjang musim dingin yang tahan air dan berinsulasi, ditambah jaket bulu angsa tebal. Oh ya, selain baju, peluit buat ngasih sinyal darurat dan pemantik api tahan cuaca kayak fire steel itu hukumnya wajib dibawa. Tanpa semua ini, wah peluang kita buat selamat bakal merosot drastis. Terus pertanyaannya, gimana kalau kita bukan lagi ikut ekspedisi yang terencana? Tapi amit-amit nih, kita harus survive dari kecelakaan pesawat. Panduan bertahan hidup mencatat sesuatu yang menarik banget nih. Kalau di ekspedisi biasa kita bisa dengan nyaman bawa ransel 30 liter, di situasi darurat kalian justru disarankan buat bikin kereka luncur dadakan dari pintu atau puing pesawat. Terus, kalian juga harus bikin sepatu salju dari anyaman kayu cemara dan tali parachute. Kenapa gitu? Karena ngebawa beban berat di punggung saat jalan di atas es itu bakal nguras energi kita habis-habisan. Jauh lebih hemat tenaga kalau bebannya ditarik. Masuk ke bagian 2, membangun tempat berlindung darurat. Waktu udah makin sempit dan cuaca makin beku nih. Nah, menurut panduan Survival Angkatan Darat Amerika Serikat, bentuk tempat berlindung kita itu sangat bergantung sama lokasi jatuhnya kita. Kalau kebetulan kita mendarat di area yang masih ada pepohonan, opsi paling cepat adalah bikin lintu. Ini tuh semacam atap miring gitu. Kita bisa pakai batang pohon, terus tumpuk dahan-dahan cemara buat atapnya. Jangan lupa, dahan itu juga harus ditaruh di tanah buat alas tidur sebagai insulasi. Ingat ya, jangan pernah coba-coba tidur langsung di atas salju atau tanah beku. Itu ibarat nyerahin panas tubuh kalian ke kulkas raksasa secara instan. Tapi, gimana kalau kita terdampar di tengah hamparan es terbuka tanpa ada sebatang pohon pun? Ya mau nggak mau, kita harus pakai salju itu sendiri. Coba perhatikan dua perbandingan ini. Opsi pertama adalah Quincy. Ini adalah semacam kubah salju yang butuh waktu sekitar 4 jam buat dibikin. Opsi kedua, gua salju tradisional yang langsung kita gali ke dalam tumpukan salju padat yang tebal. Memang sih ngebangunnya bakal bikin kita lelah dan basah kuyup, tapi percaya deh, salju itu sebenarnya adalah isolator suhu yang luar biasa hebat. Nah, mari kita bedah langkah-langkah bikin Quincy ini berdasarkan panduan dari HOB Internasional. Pertama, kumpulin tumpukan salju sampai tinggi, terus padatkan. Kedua, tusuk belasan tongkat berukuran 30-45 cm dari luar. Ketiga, baru deh kita mulai gali dari dalam. Tongkat-tongkat tadi fungsinya sebagai pemandu, biar kita nggak menggali dindingnya jadi terlalu tipis. Dan langkah keempat ini yang paling jenius menurut saya. Kita nyalakan lilin selama 15-20 menit di dalam kubah yang udah kosong itu. Panas dari lilin bakal mencairkan sedikit lapisan dalam salju yang kemudian membeku lagi jadi es yang keras banget, bikin struktur kubah ini kokoh layaknya beton. Bener-bener cerdik kan? Jadi, poin krusialnya di sini adalah ketebalan dinding dan sirkulasi udaranya. Kalian bisa lihat seberapa pentingnya tongkat pengukur tadi. Kita butuh dinding salju setebal minimal 30 cm supaya dapat insulasi panas yang maksimal. Terus, setelah kita selesai menggali ruang di dalamnya untuk duduk dan tidur, yang letaknya harus lebih tinggi dari pintu masuknya ya, kita harus mencabut beberapa tongkat tadi.
Kenapa? Karena lubang yang ditinggalkan tongkat itu bakal jadi ventilasi udara yang super vital. Kalau nggak ada ventilasi itu, tumpukan karbon dioksida dari napas kita sendiri di ruang sempit bakalan jadi sangat fatal. Bagian 3. Adaptasi fisik di suhu ekstrim. Sekarang malam tiba, suhu makin turun. Gimana tubuh kita bereaksi? Ada penelitian fisiologis menarik dari University of Calgary yang membedah respons adaptasi tubuh manusia. Data klinis ngebuktiin kalau masyarakat adat kayak suku aborigin di Australia dan suku Eskimo itu merespon suhu dingin ekstrim dengan cara yang beda banget dari kita. Kalau manusia modern biasanya langsung menggigil hebat untuk ngasilin panas, tubuh penduduk asli ini menunjukkan apa yang disebut adaptasi hipotermik. Jadi suhu inti tubuh mereka secara alami turun sedikit dan mereka tuh jauh lebih sedikit menggigil. Hal ini ngebantu mereka nyimpan energi yang sangat krusial. Mekanisme biologis di balik fenomena ini ternyata spesifik banget. Kalian pernah dengar istilah lemak coklat? Kalau biasanya kita menggigil karena otot bergerak buat ngasilin panas, nah ada proses lain yang namanya termogenesis tanpa menggigil. Di sini, tubuh secara otomatis ngebakar cadangan energi dari lemak coklat secara diam-diam. Menariknya lagi, pekerja lapangan di musim dingin terbukti bisa menumbuhkan lebih banyak lemak coklat dan punya sistem pembuluh darah yang sedikit berbeda dibanding pekerja kantoran biasa. Ini semua murni bentuk adaptasi biologis langsung terhadap cuaca beku ekstrim. Keren banget ya? Tapi kita harus realistis nih. Sebanyak apapun lemak coklat yang kalian punya, ketika suhu di luar sana anjlok sampai minus 55 derajat Celcius dan ditambah angin badai yang kencang, tubuh kita jelas bakal kewalahan. Dan angka ini nyata loh, ini adalah suhu yang harus dihadapi para ilmuwan di Kutub Utara setiap tahunnya. Pada suhu sedingin ini, ujiannya udah bukan lagi sekedar nahan rasa dingin secara fisik, tapi lebih ke tekanan luar biasa yang menguji kewarasan pikiran kita. Masuk ke bagian 4, mental dan ancaman kegelapan. Ada seorang ilmuwan Chios bernama Vishnu Nandan yang menghabiskan 127 hari di Kutub Utara. Beliau mendeskripsikan pengalaman ini secara langsung. Bayangin, di puncak musim dingin Arktik, kalian gak bakal lihat matahari sama sekali selama berbulan-bulan. Menurut catatannya, ketiadaan batas antara siang dan malam bener-bener ngancurin ritme biologis kita. Jam tidur jadi kacau balau, dan tubuh tuh rasanya nolak buat bangun. Tapi anehnya, seiring berjalannya waktu, pikiran manusia bakal beradaptasi sampai pada titik di mana rasanya malah jadi kayak kecanduan sama kegelapan. Sebuah cara bertahan hidup secara psikologis yang luar biasa misterius. Cuma masalahnya, gelap gulita itu bukan cuma sekedar nggak ada cahaya. Kegelapan menyembunyikan ancaman nyata. Coba kalian bayangin, terperangkap di kegelapan pekat selama 24 jam penuh, sambil sadar sepenuhnya kalau kalian itu lagi berbagi tempat yang sama dengan predator darat terbesar dan paling mematikan di dunia, beruang kutub. Ngeri banget kan? Makanya, para peneliti ini kewaspadaannya selalu ada di level maksimal, karena beruang kutub bisa muncul kapan aja. Bahkan kadang mereka kedapatan lagi asyik main-main sama peralatan ilmiah di luar lab mereka. Terus pertanyaannya, gimana caranya biar mereka nggak kehilangan kewarasan? Kuncinya ada di disiplin dan rutinitas. Kalau kita lihat daftarnya, ada beberapa taktik mental yang wajib dilakuin. Pertama, selalu jaga status waspada penuh, lalu bikin regu jaga yang dilengkapi senapan khusus buat ngawasin beruang. Dan yang nggak kalah penting, ngebangun moral tim. Mereka biasa ngisi waktu luang dengan main game bareng, ngerayain ulang tahun, sampai bikin acara malam bar bareng setiap minggu buat ngusir rasa sepi dan terisolasi yang mencekik. Ingat, pikiran yang tetap sibuk adalah pikiran yang bisa bertahan hidup. Dan akhirnya, bagian 5, kesimpulan eksperimen bertahan hidup. Nah, kalau ngebayangin bertahan 24 jam aja udah bikin dada kalian sesak, coba dengerin fakta ini untuk ngelurusin perspektif kita. Buku North to the Pole mencatat kisah legendaris di tahun 1986 tentang Will Stager dan Paul Shirk yang ngebuktiin sejauh mana ketahanan manusia bisa didorong. Mereka dan timnya berhasil nyelesain ekspedisi ke Kutub Utara cuma pakai kereta luncur anjing tanpa dapat pasokan bantuan sama sekali dari udara selama 56 hari. Bayangin, hampir 2 bulan penuh di atas es, murni cuma mengandalkan tekad baja, teknik bertahan hidup tradisional, dan kerjasama tim yang absolut. Jadi, setelah semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal di pembukaan sesi bedah materi kita tadi.
Kita udah membedah datanya, kita udah lihat panduan survival ala militer, sampai gimana tubuh kalian secara biologis bisa beradaptasi dari dalam secara sains. Kalian sekarang udah punya senjatanya, yaitu pengetahuan, tapi kalau kalian benar-benar dihadapkan langsung sama alam paling brutal yang siap menelan kalian bulat-bulat, apakah mental baja kalian udah cukup tangguh? Apakah kalian masih yakin bisa ngelewatin satu malam aja di Kutub Utara? Saya biarkan kalian merenungkan hal itu. Sampai jumpa di pembahasan materi menakjubkan kita yang berikutnya.